Oke, selamat pagi CLCC Lasem, apa kabar? Pagi, senang sekali bisa berjumpa kembali, bisa melayani di tempat ini. Pagi hari ini kita mau belajar tentang doa, karena bulan ini kita temanya adalah tetaplah berdoa. Katakan sama-sama, tetaplah berdoa. Ayatnya sangat pendek, tapi kita harus menghidupi firman Tuhan ini sepanjang umur kita. Tetaplah berdoa. Mungkin Bapak Ibu pernah berdoa tentang satu hal kepada Tuhan, sudah doa dengan sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang jawabannya belum nyampe sampai hari ini. Mungkin kita belum menemukan apa yang Tuhan inginkan lewat jawaban doa itu. Apakah doa kita salah? Bisa ya, bisa tidak. Apakah mungkin Tuhan tidak mendengar doa kita? Enggak, Tuhan mendengar doa kita. Tapi kadang-kadang kita lagi Tuhan ajar bahwa kita harus belajar tetap berdoa apapun situasi kita. Enggak hanya sebatas ketika Tuhan jawab doa kita, baru kita akan sungguh-sungguh lagi berdoa. Tapi kalau Tuhan nggak jawab, kita menjadi akhirnya nggak doa lagi sama Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa ada satu tema yang kita mau belajar hari ini adalah Your will be done prayers. Ya. Jadilah kehendakmu. Inilah doa yang Tuhan inginkan lahir dari setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa yang belajar untuk menyelaraskan kehidupan kita, keinginan kita kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tim Keller menulis satu hal yang sangat bagus. Tujuan utama doa bukanlah untuk membengkokkan kehendaknya supaya sesuai dengan kehendakku. Kadang-kadang kita selalu berpikir kita pakai cara doa untuk supaya Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi justru doa adalah bagaimana membentuk kehendak kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan ketika kita membangun doa di hadapan Tuhan. Bukan doa yang isinya tentang apa yang aku inginkan. Tapi justru Tuhan sedang bentuk kehendak kita. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ambil dari kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang kita kehilangan dalam kehidupan kita. Kalau itu kehendak Tuhan, kita harus belajar untuk meliharakan itu. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingin supaya kita belajar sabar dalam segala situasi, enggak ingin buru-buru. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10, kita akan belajar di ayat ini, 2 ayat ini tentang 5 prinsip bagaimana kita membangun doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan ingin supaya kita bangun kehidupan doa kita adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, ada 5 prinsip. Yang pertama adalah ini. Relationship over religion. Bagaimana kita membangun kehidupan doa kita bukan berdasarkan liturgi agamawi. Tapi doa yang Tuhan ajarkan adalah doa yang membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Ayat ini dikatakan Bapa kami yang ada di surga. Kenapa Tuhan ingin supaya kita punya hubungan, bahkan hubungan kita sebagai anak dan sebagai bapa? Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa mencari Tuhan, bisa mendapatkan Tuhan dengan usahanya sendiri. Agama adalah usaha untuk kita mencari Tuhan dengan upaya kita. Bagaimana manusia yang fana berusaha untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi kekristenan ini bicara soal bagaimana Tuhan tahu bahwa kehidupan kita itu selalu diinisiasi dengan membangun hubungan dari Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa memulai hubungan dengan Tuhan.
Makanya dia harus datang ke dunia, dia harus menjadi manusia. Dia lahir sebagai manusia sama seperti kita. Dia tebus hidup kita. Karena itu adalah kasih karunia. Kekristenan selalu dimulai dari salib Kristus. Disitulah hubungan, segala jenis hubungan diperbaharui, dipulihkan. Dan doa adalah setiap kebutuhan yang setiap orang percaya harus punya, harus miliki untuk membangun hubungannya dengan Tuhan sebagai Bapa. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kita nggak datang sama Tuhan hanya karena agamawi kita, karena kita jadi orang Kristen kita harus doa. Jadi orang Kristen kita harus datang ibadah. Bukan berarti saya berkata bahwa kita bukan kekristenan bukan agama lalu kita harus mencoret agama di KTP kita. Enggak. Karena itu adalah aturan pemerintah. Kita agamanya Kristen, tapi kita tidak menjalani kekristenan kita sebagai agama yang semua orang lakukan. Tuhan ingin supaya kita mengenal Tuhan, punya hubungan sebagai Bapa, di mana Bapa adalah kebutuhan seorang anak untuk bisa berkomunikasi dengan Bapa kita. Nah itulah yang Tuhan inginkan, hubungan yang seperti itu. Dan doa itu adalah bicara soal dialog antara orang dengan Allah. Jadi kalau dialog tentu ada orang yang berbicara, ada orang yang mendengarkan. Kita berbicara dengan Tuhan dan Tuhan pasti mendengarkan setiap doa kita. Tuhan jamin apapun yang kita doakan, Tuhan dengar. Tapi mendengar bukan berarti Tuhan menjawab, iya sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi di satu sisi adalah Tuhan juga berbicara buat kita. Dan kita harus mendengar apa yang Tuhan inginkan. Itulah doa. Doa bukan hanya satu arah. Kalau satu arah monolog namanya. Doa itu dialog. Sehingga kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dalam ayat Yeremia 29 ayat 12-14 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Inilah jaminan yang Tuhan berikan dalam setiap kita yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku mendengar setiap doamu. Mendengar tidak sama dengan menjawab ya sesuai yang kita inginkan. Tuhan dengar keluh kesah kita, pergumulan kita, apa yang kita alami. Ayat 13, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan berikan jaminan dia selalu mendengarkan doa kita. Jangan pernah berpikir kalau Tuhan nggak jawab doa kita, dia tidak mendengar doa kita. Justru Tuhan lagi melihat, Tuhan mendengar, Tuhan memberikan dirinya ditemukan. Nah, ada satu klip video yang saudara bisa lihat, bicara tentang doa. Boleh disiapkan? We're going to play a little game called the Whisper Challenge. When she puts on these headphones, I'm going to play music, and so she's not going to be able to hear anything I'm saying. So I'm going to continue to try and get her to guess certain words or phrases. So go ahead and put them on. Baby Yoda. Baby donut. Baby donut. Baby Yoda. Is it a baby? Yes. We're not having a baby. This is not how we'll tell you. Dumbo? Baby Dumbo? Why would it say baby Dumbo? Yo. Dough? Yo. Throw? Yo. Yo. Dope? Yo. 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 Throw? Dribble? Yo-yo? Yo-yo? Baby yo-yo? Oh, that green guy? Yes. Yes. Baby Yoda? Yes. I can only imagine how frustrated God is. And he keeps trying to send messages to you, but because you have the wrong people in your ears, you keep repeating the wrong word. He keeps speaking faith, but because all you're hearing is fear, faith comes out distorted. See, the problem isn't always the person.
Sometimes it's what they've been listening to. Ya, dari video kita ini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan nggak susah untuk berbicara sama kita. Sebenarnya kita juga nggak susah untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Tapi kadang-kadang terlalu banyak noise yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak bisa nangkep apa yang Tuhan mau. Noise over the voice. Banyak noise yang ada dalam kehidupan kita, pikiran kita. Sehingga ketika Tuhan berbicara, kadang-kadang kita meragukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan jangan takut, karena banyak noise yang ada dalam kehidupan kita. Yang berkata, wah ini masa susah, masa sulit, masa depan nggak menentu. Sehingga akhirnya kita takut lebih mendengarkan apa yang ada di telinga kita daripada apa yang Tuhan bicarakan. Kepekaan roh kita perlu dilatih dalam doa untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah ini, seek his heart over his hand. Dalam ayat tadi yang kita baca dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan bicara soal consecrated, dipisahkan. Kehidupan kita kalau mau membangun kehidupan yang sesuai dengan doa, yang sesuai dengan menjawab jadilah kehendakmu. Kehidupan kita harus dipisahkan untuk melakukan hanya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita selalu harus mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Doa bagian dari ekspresi penyembahan, sama dengan pujian penyembahan. Doa adalah bagian dari penyembahan. Tentu penyembahan nggak bicara soal lagu, nggak bicara soal musik, tapi bicara kehidupan kita. Bagaimana doa adalah mencari hatinya Tuhan lebih daripada tangan Tuhan. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh cari tangan Tuhan. Tangan Tuhan bisa berupa pertolongan dalam kehidupan kita. Bisa berupa mujizat, mungkin bagi yang kita yang sakit. Bisa banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi justru ketika kita mencari tangan Tuhan tanpa kita tahu apa isi hati Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Makanya doa yang kita harus bangun adalah doa yang mencari hatinya Tuhan lebih dahulu sebelum kita mengalami tangan Tuhan. Dalam Yesaya 29 ayat 13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Inilah kondisi orang-orang yang datang sama Tuhan, tapi hatinya nggak datang sama Tuhan. Hatinya jauh. Jangan sampai ada di antara kita yang secara fisik kita hadir di sini, tapi hati kita nggak ada di sini. Ketika Tuhan katakan, ketika mungkin firman Tuhan katakan Tuhan itu baik, dalam hati kita bilang, enggak, Tuhan nggak baik. Tuhan malahan buat saya kayaknya Tuhan yang jahat. Kenapa sampai hidup saya terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. The Lord is more interesting in winning your heart than in solving your problem. Buat Tuhan menyelesaikan masalah itu kayak membalikan tangan. Enggak sulit. Tapi justru bagaimana kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin supaya hati kita mendekat sama Dia, percaya sama Dia. Itulah proses kita. Itulah membutuhkan waktu. Bagaimana kita belajar untuk mengerti hatinya Tuhan. Jadi hari ini datang sama Tuhan dengan doa, Tuhan aku mau mencari hatinya Tuhan. Aku mau mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Apa yang Tuhan inginkan bagi keluargaku. Apa yang Tuhan inginkan bagi anak-anakku, bagi pekerjaan, bagi bisnisku. Itulah yang doa yang harus kita naikkan. Lebih daripada kita mencari apa yang Tuhan bisa lakukan buat kehidupan kita. Yang ketiga adalah ini. His kingdom over my kingdom. Datanglah kerajaanmu. Doa itu adalah sebuah undangan di mana Tuhan memerintah sebagai raja yang berotoritas dalam kehidupan kita.
Dan di saat yang sama kita belajar mati bagi diri kita sendiri. Kerajaan Allah tidak bisa datang dalam kehidupan kita ketika kingdom of self masih ada memerintah dalam kehidupan kita. Hidup kita masih dikuasai ego, masih dikuasai ambisi-ambisi untuk mengerjakan apa yang kita ingin kerjakan. Berapa banyak di antara kita yang area kehidupan kita masih belum menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita. Ketika kita terima Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, Juru Selamat kita, kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Tapi ada banyak area-area dalam kehidupan kita yang belum kita serahkan sama Tuhan. Dan inilah saatnya kalau kita mau bangun doa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku Tuhan. Belajarlah menyerahkan area-area mana yang belum diserahkan sama Tuhan dan Tuhan memerintah sebagai Raja dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat 8-9 berkata demikian. Sebab jika hidup, kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita hidup hari ini, kita hidup karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Tuhan. Kenapa enggak kita memberikan semua hidup kita untuk Tuhan? Jangan sampai kita hanya berpikir bahwa karya salib Kristus hanya berlaku hari Minggu ketika kita datang ibadah. Tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, He is Lord, Dia adalah Tuhan. Dan jika kita mati pun, kita mati bukan untuk sesuatu yang sia-sia, kita mati untuk Tuhan. Jadi lebih baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Kristus telah mati untuk kita dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan. Bukan hanya sekedar juru selamat yang menyelamatkan hidup kita, yang menolong kehidupan kita. Tetapi Dialah kurios, Dia adalah pemilik kehidupan kita. Baik orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Saya percaya ketika kita belajar menyerahkan self kita, ego kita dalam doa-doa kita. Kita nggak mau gang erat lagi apa yang menjadi ambisi kehidupan kita. Tapi kita menyerahkan Tuhan, biarlah datang kerajaan dalam kehidupan kami. Yang keempat adalah ini. Yielding over demanding. Doa jadilah kehendak-Mu, itu adalah doa yang menurut saya doa yang cukup berbahaya untuk kita doakan. Kenapa? Karena berarti itu semua membongkar apa yang menjadi hari-hari ini mungkin yang menjadi rencana kita. Apa yang selama ini kita pegang mungkin kita harus bongkar. Kita harus serahkan sama Tuhan. Kita harus menyerahkan semua keputusan kita. Karena doa adalah sebuah keputusan untuk percaya dan berserah kepada kehendak Tuhan. Bukan untuk memaksakan Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Bukan menuntut Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Karena ini adalah doa menyerahkan. Maka kita harus belajar percaya dan berserah kepada Tuhan. Percaya itu dibangun oleh sebuah hubungan. Kita nggak bisa percaya sama orang kalau kita nggak kenal orang itu. Benar? Kita nggak mungkin bisa sampai kongsi bisnis sama seseorang kalau kita nggak kenal orang itu. Justru ketika kita belajar menyerahkan kepercayaan kita, berarti kita mengenal siapa Tuhan kita. Hari-hari ini banyak orang Kristen percaya dalam mulutnya, tapi dalam hidupannya dia nggak percaya sama Tuhan. Dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa mengendalikan, Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan lebih dari itu kita belajar berserah. Berserah itu adalah ekspresi kalau kita percaya sama seseorang. Kita berserah. Berserah bukan menyerah, tapi berserah itu jadilah kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, saya percaya itu yang terbaik. Nggak mungkin salah, Tuhan nggak mungkin salah buat orang-orang yang benar-benar percaya sepenuhnya sama Tuhan. Banyak orang percaya sama Tuhan tapi nggak bisa berserah sama Tuhan. Kita mungkin bisa bilang tuh Yesus Tuhan. Saya percaya Tuhan. Dan di Alkitab bahkan dikatakan iblis pun percaya sama Tuhan. Percaya yang model apa yang kita mau bangun di hadapan Tuhan dalam doa-doa kita. Adalah percaya yang karena kita mengenal. Percaya dan berserah. Orang yang berserah itu nggak mungkin bersungut-sungut.
Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kalau Engkau Tuhan, kenapa Tuhan Engkau kondisinya masih seperti ini? Kadang-kadang kita masih bersungut-sungut. Dosa persungutan itu adalah dosa pemberontakan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mempercayakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup mengatur kehidupan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan nggak bisa mengatur kehidupan kita, sehingga persungutan itu adalah sebuah dosa. Dan apa yang menjadi lawan daripada persungutan adalah bersyukur. Syukur adalah menempatkan Tuhan di atas tahtanya yang kita percaya bahwa Dia mengendalikan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 22 ayat 41b sampai 42, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawanku ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia pun dia berdoa. Dia ada ketakutan ketika dia mau menghadapi salib. Secara manusia dia takut. Tapi dia katakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kalau boleh sih, ini berlalu, jangan terjadi. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Doa yang berserah adalah doa yang penuh ucapan syukur atas 3 hal. Yang pertama, atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Dia sudah tebus kita. Karya salib Tuhan itu adalah karya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apalagi yang Tuhan sudah kerjakan? Mungkin Tuhan lakukan pertolongan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan lakukan banyak hal yang di masa lalu, pemeliharaan, mujizat yang Tuhan kerjakan. Itu yang kita ucapkan syukur. Tapi enggak sebatas itu, kita mengucap syukur juga atas apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Meskipun hari ini mungkin kita belum dijawab doanya, tapi saya percaya Tuhan sedang bekerja. Penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita hari ini. Jadi jangan pernah kita putus asa kepada Tuhan hanya karena doa yang belum dijawab. Saya berdoa buat pertobatan papa saya dari sejak tahun 87. Itu pertobatan loh, itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan loh. Orang tua supaya mengenal Tuhan. Mungkin ada juga di sini yang berdoa buat suami, buat anak, buat istri. Tapi kenapa seharus sampai 25 tahun Tuhan jawab? Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya Dia enggak pernah terlambat sedikit pun dan enggak pernah kecepatan dalam menjawab doa. Dia selalu tepat pada waktunya dengan caranya Tuhan. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Makanya bersyukur. Kalau hari ini mungkin kita sedang doa dan kayaknya doanya mentok terus. Kayaknya Tuhan udah bosen nih, udah doa terus, enggak dijawab-jawab. Percaya Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang mungkin kau enggak bisa lihat hari ini. Dan doa yang penuh ucapan syukur, doa yang berserah adalah doa yang mengucap syukur akan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Janji Tuhan. Itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Rencananya, kehendaknya itulah yang akan Tuhan kerjakan. Dan itu pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Memang enggak semua janji itu Tuhan berikan dengan begitu saja. Ada janji yang memang bersyarat. Ada janji yang secara umum yang kita bisa nikmati secara universal. Tapi ada janji yang spesifik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa setiap janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita itu pasti digenapi. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menggenapi, yang memegang perjanjiannya dalam kehidupan kita. Karena itu kita bisa mengucap syukur, kita bisa berserah dalam kehidupan kita. Lewat doa-doa kita, enggak kita lagi maksa Tuhan, enggak lagi kita nuntut Tuhan, tapi kita belajar menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Yang kelima, yang terakhir adalah ini. Bagaimana doa kita ketika kita naikkan
doa yang sesuai dengan kehendak Allah, itu akan memanifestasikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada sebuah koneksi antara bumi dan sorga terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita adalah benar-benar kehidupan yang dikendalikan oleh Tuhan. Membangun kehidupan doa yang selaras itu selalu akan membawa mengalami penggenapan rencana Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Dan inilah yang kita inginkan, inilah yang kita harus nikmati dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bahwa manifestasi kerajaan Tuhan, berkat-berkat rohani itu ada dalam surga. Dan itu akan terjadi tergenapi ketika kita berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi 5 hal yang kita belajar pagi hari ini adalah ini. Your will be done prayer itu bicara soal membangun relasi, bukan liturgi. Bahwa Tuhan ingin supaya kita datang sama Tuhan bukan karena liturgi. Karena orang Kristen harus berdoa, ya kita doa aja. Tapi ada sebuah relasi di mana kita bisa ungkapkan apa yang menjadi perasaan kita, mungkin kekecewaan kita, mungkin banyak hal yang kita bisa ungkapkan di hadapan Tuhan karena Dia adalah Bapa. Dia adalah Bapa yang mendengarkan setiap keluh kesah kita, doa kita. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kedua adalah membangun penyembahan bukan permintaan. Kita datang sama Tuhan, enggak datang karena kita pengen minta-minta. Kita datang karena kita menyembah Dia sebagai Tuhan. Menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Itu akan mendatangkan kerajaan Allah turun dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dalam semua aspek kehidupan kita. Kristus jadi pusat, Kristus jadi center. Dan hidup dalam penyerahan, bukan dalam tuntutan. Belajar berserah Bapak Ibu. Saya mungkin apa yang kita omongkan ini mungkin nggak mudah. Belajar berserah di tengah-tengah pergumulan yang masih ada, di tengah sakit penyakit, di tengah banyak pergumulan keluarga yang dialami. Tapi saya percaya kehidupan penyerahan, dalam penyerahan adalah kehidupan yang percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Dan doa yang sesuai dengan kehendak Allah selalu mengalami penggenapan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan perjalanan kita adalah perjalanan menggenapi kehendak Tuhan. Kita mengalami penebusan, bukan kita nunggu supaya kita nanti masuk surga. Di bumi ini kita nggak nunggu, kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu dimulai dari doa-doa kita. Siang hari ini, datang sama Tuhan. Ubah doa kita. Mungkin doa kita yang hari-hari ini hanya meminta, hanya menuntut, hanya klaim apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan. Belajar menjadi doa yang menyerah sama Tuhan. Berserah, percaya, dan jadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kebenaran firman Tuhan disampaikan Tuhan. Ajar kami jadi orang percaya. Yang hidup oleh iman. Yang hidup oleh karena perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan setiap firman yang Tuhan ucapkan. Kami mau belajar Tuhan untuk percaya dan berserah. Biar Tuhan pagi hari ini Tuhan ubah setiap doa-doa kami Tuhan. Doa-doa kami Tuhan biarlah dibangun karena kami punya hubungan. Kami mau bangun keintiman dengan Tuhan lewat doa-doa kami Tuhan. Kami tidak datang sama Tuhan hanya karena kami ingin meminta sesuatu. Tapi karena kami ingin menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin menikmati Bapa yang berbicara buat kami. Tuhan, peluk setiap kami Tuhan. Peluk kami Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Dan kami dipuaskan Tuhan dalam hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan. Untuk benar-benar berserah kepada kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan.
Itulah isi doa kami Tuhan. Datanglah Tuhan, kerajaan-Mu dalam keluarga kami. Datanglah kerajaan-Mu dalam pernikahan kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu buat suami kami. Datanglah kerajaan-Mu buat istri kami. Buat anak-anak kami Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di mana Tuhan banyak Tuhan. Ingin memberikan banyak hal berkat-berkat secara rohani. Bahkan secara jasmani pun Tuhan. Tapi biar Tuhan kami mengerti Tuhan isi hati Tuhan pagi hari ini. Makasih Tuhan.